Ini dari Nasi Langit underscore Pak. Ini dia menanyakan terkait kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan tentang COVID-19. Itu kebijakannya seperti apa Pak? Ini informasi yang rekan-rekan tunggu-tunggu bagi pekerja yang dikategorikan. Hai rekan-rekan, sekarang saya lagi berada di ruangan Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yaitu Bapak Sus Hindarno. Halo Pak Sus, apa kabar Pak? Sehat Pak? Amin, sehat Pak. Oke, sekarang kita di sini akan menjawab seluruh pertanyaan dari rekan-rekan semua dalam program terbaru kita, yaitu Naker Menjawab. Kamu yang tanya, kita yang jawab. Oke, seperti kita ketahui bahwa WHO telah menyatakan bahwa COVID-19 adalah pandemi global dan Presiden Republik Indonesia juga telah menghimbau kepada seluruh pekerja agar dapat bekerja di rumah atau work from home agar penyebaran virus COVID-19 tidak lebih luas lagi. Dan untuk itu, untuk lebih jelasnya, semua pertanyaan dari rekan-naker akan dijawab secara tuntas oleh Kepala Biro Humas Kemnaker, yaitu Bapak Sus. Halo Pak Sus, ya kita langsung aja ya Pak ya ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Ini dari Kinanti @kinanti_ Dewi Pak. Ini kebetulan dia salah satu siswa pelatihan di BLK Pak. Ya, dia menanyakan pelatihan di BLK libur nggak sih Pak terkait dengan COVID-19 ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Nen. Ya, Pak. Untuk penyelenggaraan pelatihan di UPTP atau Unit Praktek Teknik Pusat untuk BLK kita, proses rekrutmennya secara online tetap dilaksanakan. Tetapi untuk yang proses perekrutan secara offline, untuk sementara kita tunda sampai ada pemberitaan lebih lanjut. Adapun proses boarding atau yang dimaksud diasramakan, pelatihan melalui proses asrama tetap berjalan seperti sejak kala sudah dilaksanakan, tetapi proses yang di luar boarding, artinya untuk peserta datang ke diklat untuk sementara ditiadakan dan kita menggunakan pelatihan menggunakan jarak jauh. Ini dari Eko_Julian. Kebetulan ini adalah mahasiswa dari Politeknik Naker ya Pak ya. Dia menanyakan kampus Poltek Naker diliburkan nggak sih Pak? Oke, baik. Jadi untuk proses perkuliahan terkait dengan mahasiswa yang ada di Politeknik Ketenagakerjaan agar dilakukan dengan cara kuliah jarak jauh atau pembelajaran melalui mekanisme jarak jauh. Oke Pak Sus, ini adalah pertanyaan kuncian nih Pak, kayak pertanyaan terakhir, pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh rekan naker. Ini dari Nasi Langit underscore Pak. Ini dia menanyakan terkait kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan tentang COVID-19. Itu kebijakannya seperti apa Pak? Baik Mbak Nen, terima kasih. Ini kebetulan di meja saya masih saya simpan surat edaran dari PLT Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 tertanggalnya 12 Maret 2020 perihalnya tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi penyebaran COVID-19 di tempat kerja. Surat edaran ini ditujukan kepada Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi yang memuat 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dilaksanakannya peraturan perundangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, khususnya dalam upaya pencegahan kasus COVID-19 di tempat kerja. Yang kedua, menyebarluaskan informasi kepada semua jajaran organisasi dan pengawasan yang dampaknya terhadap sektor ketenagakerjaan. Yang ketiga, mendata dan melaporkan kepada instansi terkait setiap kasus yang patut diduga kasus COVID-19 di tempat kerja. Yang keempat, mewajibkan kepada setiap pimpinan perusahaan untuk melakukan antisipasi terjadinya kasus COVID-19 di tempat kerja, seperti perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program keselamatan dan kesehatan kerja K3
pemberdayaan panitia pembina K3, dan optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja. Yang terakhir, mendata perusahaan yang telah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada poin keempat dan kelima. Itu yang kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi. Adapun yang kepada pimpinan perusahaan meliputi 1. Melaksanakan ketentuan dalam Permenaker Trans nomor Per 02 tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja dan Permenaker nomor Per 03 tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan kerja sebagai bagian dari penerapan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Mendorong kepada setiap pimpinan perusahaan untuk segera membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan tujuan memperkecil risiko terhadap pekerja dan keberlangsungan usaha dengan melakukan tindakan-tindakan antara lain. Yang pertama, peningkatan kesadaran level manajer agar penerapan kesiapsiagaan dimaksud. Kedua, mengantisipasi terjadinya tingkat absensi sebesar 30% untuk periode minimal 3 bulan dengan menyelesaikan matriks persentase absensi untuk menentukan titik-titik rawan. Berikutnya, menentukan pihak-pihak terpenting serta kegiatan usaha yang vital atau esensial dalam rangka menjaga kelangsungan usaha dalam kondisi pandemi COVID-19. Yang terakhir, mempersiapkan proses pendelegasian sederhana dalam pemberian persetujuan di perusahaan. Oke, terima kasih Pak Karo. Ini penjelasan dari Pak Karo sudah sangat jelas sekali. Dan untuk rekan naker juga bisa mendownload atau mengunduh surat edaran tersebut secara jelas dan detail di laman media sosial kami. Oke, bagi rekan naker yang masih mempunyai banyak pertanyaan seputar ketenagakerjaan, kalian dapat menulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, dan saya bersama Pak Karo akan menjawab secara tuntas dan jelas terkait pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang kalian sampaikan ke kami. Oke, saya Anindita Pramesti bersama Kepala Biro Humas. Saya Susindarno. Kami berdua sign out. Ini informasi yang rekan-rekan tunggu-tunggu. Bagi pekerja yang dikategorikan orang dalam pemantauan terkait COVID-19 dan tidak dapat masuk kerja paling lama 14 hari, serta memiliki surat keterangan dokter, maka perusahaan wajib membayar upahnya secara penuh bagi pekerja tersebut. Yang kedua, bagi pekerja yang dikategorikan kasus suspek COVID-19 dan sedang menjalani proses karantina sesuai dengan surat keterangan dokter, maka perusahaan wajib membayarkan upah secara penuh. Ketiga, bagi pekerja tidak masuk kerja karena COVID-19 dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter, maka upah pekerja tersebut dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ini yang perlu disimak. Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan usaha akibat kebijakan pemerintah daerah dalam pencegahan COVID-19 yang mengakibatkan sebagian atau seluruh pekerja tidak dapat masuk kerja, maka perubahan besaran upah dan cara pembayarannya sesuai dengan kesepakatan para pihak, yaitu pengusaha dan pekerja. Demikian rekan-rekan kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan terkait COVID-19. Semoga kita tetap aman dan sehat. Salam kompeten.